Saatnya 30 hari bercerita. Belajar bersama melalui cerita luar biasa. Selamat mendengarkan. Halo Sobat Hasanah. Di 30 hari bercerita kali ini, kita akan membahas tentang Surah An-Nisa. Surah An-Nisa adalah jenis surah Madaniyah, surah yang diturunkan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Tidaklah surah An-Nisa turun kecuali aku bersama dengan Rasulullah SAW." Hadis riwayat Al-Bukhari. Sementara itu, kehidupan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bersama Nabi SAW dimulai pada bulan Syawal di tahun pertama Hijriyah. Surah ini berjumlah 176 ayat. Ia terdapat dalam urutan keempat dalam Al-Quran menurut Mushafi, yakni setelah surah Al-Imran dan sebelum surah Al-Ma'idah. Namun, terjadi perbedaan pendapat di kalangan peneliti studi Al-Quran tentang urutan surah An-Nisa sesuai turunnya, tartib nuzul. Nah, adapun di antara keutamaan surah An-Nisa adalah dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha, ia berkata, "Sesungguhnya di dalam surah An-Nisa ada 5 ayat yang lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya," yaitu surah An-Nisa ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum madkhalan karima. Yang artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu syurga. Nah, yaitu di sini ada juga yang bilang ayatnya innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah, An-Nisa ayat 40. Terus yang ketiga, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, An-Nisa ayat 116. Yang keempat, yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, An-Nisa ayat 48. Terus yang terakhir, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka, An-Nisa ayat 64. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca 7 surah yang pertama, maka dia adalah orang yang saleh." Hadis riwayat Ahmad. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Bacakanlah Al-Quran untukku. Apakah saya benar-benar membaca Al-Quran kepada Anda, sedangkan ia diturunkan kepada Anda?" Kata Ibnu Mas'ud. "Benar," kata Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca surah An-Nisa hingga sampai pada ayat "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin." Sudah cukup sekarang, pinta beliau Rasulullah SAW. Aku melihat kedua mata beliau meneteskan air mata. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha, dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim melakukan dosa lantas dia berwudu dan sholat 2 rakaat kemudian meminta ampunan kepada Allah atas dosanya itu dan kemudian baca 2 ayat berikut ini, melainkan Allah mengampuninya." 2 ayat ini yaitu وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Di situ terdapat di Al-Quran surah An-Nisa ayat 110. Dan وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
Quran Surah Ali Imran ayat 135. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Nantikan cerita luar biasa selanjutnya ya di Balai Baca Hasanah Official. Dan bantu kami mengembangkan channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya.